yang lain yang hanya Allah yang tahu, dan semoga kita dimasukkan di situ. Ketika Ukasyah ibnu Mihsan mengatakan kepada Nabi, masukkan aku di dalamnya, kemudian Rasulullah menyebutkan anta minhum. Kemudian pada saat yang lain hendak seperti Ukasyah, Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, sesungguhnya engkau telah didahului oleh Ukasyah. Dan ini sekaligus menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain, sehingga orang yang berdiri kemudian kecewa, karena memang Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya. Ada yang dimasukkan surga tanpa hisab, ada juga yang dimasukkan surga dengan hisab, tapi hisabnya yasir, hisaban yasiran. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga beberapa ulama yang lain menjelaskan ada yang sebatas hanya al-arad. Arad ini hanya ditunjukkan saja. Alaysa hadza dzambak, bukankah ini dosa engkau? Si hamba mengakuinya, bukankah ini dosa engkau? Qad abdalakallahu, Allah telah gantikan ya tempat duduk engkau di neraka bimak'adika minal jannah, dengan tempat duduknya di surga. Dalam riwayat yang lain katanya aghfiru lakal yaum, saya maafkan kesalahan engkau hari ini. Hanya ditunjukkan, orang ini dimasukkan ke dalam surga. Adapun kala nukis al-hisab udzib, kata Nabi, man nukis al-hisab udziba, siapa yang hisabnya diteliti maka dia akan diazab. Hanya saja seorang mukmin ketika diazab maka dia tidak akan kekal selamanya. Cuman jangan seorang kemudian dia terbuai dengan ucapan tidak akan kekal. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Dan kita tahu Ibnu Qayyim menceritakan juga dalam beberapa kitab yang lain, penduduk neraka meminta kepada Allah 5 permintaan, semuanya ditolak. Salah satu permintaannya apa? Allahumma akhrijna minan nar, ya Allah keluarkan kami dari neraka. Kemudian mereka tetap kekal, innakum makithun, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha. Ini bagi orang yang mereka meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian penduduk neraka minta agar yukhaffif 'anna al-'adzab, diringankan azabnya. Apa yang terjadi? Tetap mereka ikhsa'u fiha wa la tukallimun, rasakan oleh kalian azab, jangan banyak bicara. Tidak diringankan, la nukhaffif ankumul 'adzab. Kemudian mereka meminta kepada Allah Ta'ala agar dimatikan saja, juga tidak akan mati. La yamutun wa la yuhyaun, mereka tidak mati, tidak hidup, disiksa terus. Kalau seorang disiksa lalu mati, selesai urusannya. Bahkan mereka meminta kepada Allah Ta'ala agar apa? Meminta kepada penduduk surga misalnya, wa nada ashabun nar ashabal jannah, penduduk neraka minta kepada penduduk surga agar apa? An afidu alaina al-ma, berikan kepada kami sedikit air, au mimma razaqakumullah, atau apa yang kalian dikasih rizki di surga. Maka dari itu para mufassirin menyebutkan di antara yang masuk neraka mungkin ayahnya, seperti Azar, bapaknya Nabi Ibrahim yang akan kita bahas di sini. Putranya Nabi Ibrahim di surga, ayahnya di neraka. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim mengatakan ketika bertemu dengan Azar di akhirat, apa kata Nabi Ibrahim? Katanya, alam aqul lak la ya'sini, bukankah aku sudah mengatakan jangan memaksiatiku? Ya, karena dahulu waktu di dunia Nabi Ibrahim berdakwah kepada Azar, ayahnya, dan ayahnya menolak. Bahkan ikhwan, ayahnya itu ikut menyaksikan, ayah dan ibunya ikut menyaksikan waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Umur Nabi Ibrahim masih kecil, bukan orang yang dewasa, bukan anak kecil istilahnya. Sebagian menyebutkan takriban umruhu thamaniyah sanah, sekitar 8 atau mungkin 7 atau 9, Allah Ta'ala alam. Masih kecil, bukan orang yang dewasa. Dan itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, misalnya banyak dalam ayat walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan jika para keturunannya mengikuti ayahnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum,
kami akan kumpulkan mereka ini dipertemukan. Jadi Nabi Ibrahim dengan putra-putra beliau, termasuk siapa saja di antara kita dengan anak keturunan kita, kalau anak-anak kita mengikuti kebaikan, kesalehan, kelurusan akidah ayahnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka, dipertemukan di sorga yang sama. Tapi kalau berpisah jalan, tidak akan bertemu. Sebagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahnya, Nabi Nuh dengan putranya, salah satu putranya, tak akan ketemu. Jadi inilah perlunya kita mendidik anak-anak kita. Karena kata Ibnu Katsir, bisa jadi kesolehan kita beda-beda. Saya dan antum dan semua yang di ruangan ini mungkin di hadapan Allah berbeda posisinya. Bisa jadi kita semua adalah mudah-mudahan penduduk surga, tapi tingkat yang mana surganya kita nggak tahu. Walaupun ini sesuatu yang harusnya kita terus berdoa, karena nggak ada jaminan orang seperti kita. Nggak ada jaminan saya dan antum untuk masuk ke dalam surga, bagaimanapun kelihatan amalannya. Tapi kita berharap. Cuma misalnya ada kasus atau kejadian, bapaknya orang yang saleh, anak-anaknya juga saleh, tetapi kesolehannya berbeda, tingkat di surganya berbeda, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Misalnya seseorang di tingkat 90 di surganya, keturunannya hanya ada di tingkat kelima atau ketujuh, maka bisa dinaikkan karena tadi. Dan Allah Ta'ala, wa ma alatna min amalihim syai', kata Allah. Jadi walaupun seorang mungkin kurang dari amalannya, Allah akan pertemukan mereka karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul juga seorang orang tua akan naik derajatnya di surga karena doa anak-anak yang saleh, sebagaimana riwayat yang sahih. Seseorang dinaikkan derajatnya di surga, lalu bertanyalah dia kepada Allah, Rabbi limadza tarfa'u darajati, kenapa engkau angkat derajatku? Kata Allah, didu'ai waladika saleh, karena doa anak-anakmu yang saleh terangkat derajatnya. Yang kedua, sebab yang kedua karena bacaan Quran, karena Rasulullah pernah bersabda, Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Quran dan tartilah, sesungguhnya kedudukan engkau di surga di akhir ayat yang engkau baca. Makin banyak bacanya, makin tinggi derajat. Disinilah kita ikhwan, ketika membaca hadis kullu man mata nadam, semua orang yang meninggal menyesal, termasuk seorang mukmin. Ketika meninggal, dia menyesali li taqsiri amali, karena kurangnya amalan. Sementara penyesalan orang kafir tak ada manfaatnya, sehingga kita baca dalam Quran ya laitani kuntu turaba dan yang lain. Sementara mukminin, dia menyesali kenapa dahulu saya tidak lebih banyak beramal saleh. Baik, beliau memulai ayatnya dengan firman Allah di surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam, kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim adalah ummah. Nabi Ibrahim adalah umat. Umat itu walaupun sendirian, dia bisa disebut umat. Umat itu tidak harus banyak. Walau kunta wahdah, kalau engkau sendirian, walaupun sendirian, tapi di atas kebenaran, berarti kita dalam keadaan umat. Karena ketika Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, beliau itu di negerinya waktu itu cuma sendirian. Tak ada seorang pun yang muslim, tak ada sepotong pun. Ayahnya kafir, ibunya kafir, Namrud kafir, pasukannya semuanya kafir. Di negerinya semuanya kafir. Yang ada cuma Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian qanitan lillah, dia adalah orang yang qanit. Qanit adalah dawamut ta'ah. Oleh sebab itu rajulun qanit maknanya adalah rajulun dawam fi ta'atihi. Dia terus-terusan taat, tidak maksiat. Bayangkan Nabi Ibrahim, ujiannya sangat berat. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam
Beliau orang yang sangat tidak ingin tersentuh oleh kesyirikan. Sebagaimana di sini walam yakum minal musyrikin. Dan kita tahu misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beberapa dalil ketika menyebutkan misalnya tentang Makkah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha lal balada baladan amin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, wahai Allah SWT, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah asnam, penyembahan terhadap berhala. Jadi beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari kesyirikan penyembahan terhadap berhala. Makanya heran sekali orang sekarang kadang-kadang menggampangkan masalah ini. Ada seorang mahasiswa, ikhwan sekalian, di kamarnya ditempel satu gambar besar. Kemudian, antum kenapa ditempel gambar ini? Bukankah ini ada larangannya? Gambar makhluk hidup lengkap dari awal sampai akhir. Bawa gitar. Kata dia, saya cinta orang ini. Bukankah lebih baik seseorang tidak memasangnya? Dan semoga kita dijauhkan khawatirnya nanti suatu saat kita menyembahnya. Kata dia, tidak mungkin saya menyembah gambar ini. Saya hanya bilang, bukankah Nabi Ibrahim berdoa, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Sekarang kuat siapa imannya? Kuat kita atau kuat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim yang dia seorang yang sangat kuat imannya juga khawatir. Bukankah dahulunya kaum Nabi Nuh alaihi salam, idza mata rajulun salih, ketika meninggal orang yang saleh, kemudian apa? Fasawwaru tilka suwar, maka mereka pertama membuat gambar dulu. Gambar orang saleh ini digambar lengkap. Namanya dalam bahasa Arab adalah surah laisat laha dhil. Gambar tak ada bayangan. Namanya dua dimensi, ya kan? Hanya di dinding, bisa dipasang di tirai, hanya di tembok. Dua dimensi, tidak ada bayangan. Fa idza matu, ketika mereka meninggal generasi ini, lahirlah anak-anaknya, mereka lahir gambar ini sudah ada. Apa yang dilakukan? Akhirnya mereka membuat patung gambar ini. Dibuat patung supaya apa? Ada bayangannya dan lebih kelihatan bahwa dia sesuatu yang hidup. Karena kalau cuma gambar hanya tak ada bayangan, disebut dengan surah lahadhin, belum disembah ya. Keyakinan mereka kalau melihat gambar atau patung ini jadi semangat ibadah. Seperti hari ini juga ada kadang-kadang ketika berdoa fotonya dikelilingi, kemudian mungkin dengan tasbih, kemudian kita berdoa kepada Allah, tapi diarahkan wajahnya ke situ. Setelah itu datanglah generasi berikutnya, fa'abaduhum, mereka menyembahnya. Dan ini selangkah demi selangkah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, katsiran minan nas. Wahai Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Maka dari itu kata Ibrahim At-Taimi, man ya'manu minal bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa lebih aman dari Nabi Ibrahim? Artinya kalau seperti kita, apakah kita merasa lebih aman dari Nabi Ibrahim? Apakah kita imannya lebih daripada Nabi Ibrahim? Harusnya kita lebih khawatir. Makanya dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
dari mensyirikkan engkau, dan saya tahu bahwa ini perbuatan syirik. Kita tahu ini perbuatan syirik, tapi kita kerjakan. Seorang ada wahinah, gelang di tangannya. Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada orang ini, mahadhi, apakah ini? Kata dia, hadhihi wahina, ini adalah wahina. Kata Nabi, inzi'ha, lepaskan. Wa in mitta au mutta wa kunta ala dzalik ma aflahta abada. Kalau engkau masih memakainya dan engkau dimatikan dalam keadaan begini, tak akan pernah selama-lamanya engkau beruntung, jadi rugi. Orang ini menggunakan wahina di lengannya karena dia meyakini ada kekuatan dengan jimat berbentuk gelang yang ada di lengan atas. Apapun namanya, apakah itu cincin ataukah ditaruh di botol atau apa saja, termasuk yang di leher dari gantungan-gantungan, maka kalau bisa dihindar. Termasuk diantaranya raja, raja. Sebagian orang kalau ingin dagangannya laris, dia pasang raja. Apakah kita tidak yakin dengan doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma rzuqni rizqan halalan minha, dan yang lain. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku bermohon ampunan kepada engkau wahai Allah dari apa yang aku tidak ketahui. Banyak hari ini orang tidak memahami bahwa sesajian yang dia pasang hakikatnya dia adalah perbuatan yang dilarang. Heran sekali, kenapa kita harus membuat sesajian untuk dewa dan dewi padi misalnya, padahal Allah Ta'ala yang menumbuhkan, tak ada hubungannya dengan mereka. Dan ini sekarang merebak, apapun namanya. Baik, Wan Husain, atau sebelum ini kita jelaskan di sini, kata beliau bahwasanya inna Ibrahim kana ummatan, adalah Nabi Ibrahim seorang umat. Wasafallahu subhanahu wa ta'ala, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam bihadhihi sifat allati hiya al-ghayah fi tahqiq tauhid. Ibrahim diberikan sifat bahwa dia adalah seorang umat karena Nabi Ibrahim mempraktekkan tauhid dengan benar. Wa athna alaihi biha, dan Allah puji Nabi Ibrahim. Makanya Allah katakan kana ummatan, ay imaman alal hanafiyyah, imam orang yang lurus akidahnya, itu Nabi Ibrahim. Pimpinan orang yang benar manhajnya. Wa qudwatan wa yaqtadi bihi, dan dia sebagai contoh, qudwah. Makanya dalam Quran yang jadikan uswah ada dua, laqad kana fi Ibrahim, kan begitu. Sungguh dalam diri Ibrahim ada uswah hasanah. Dan Nabi SAW juga sama. Jadi uswah hasanah kita dalam bab ini Rasulullah dan Nabi Ibrahim karena milahnya sama. Nabi Yusuf alaihissalam, dia bukanlah milahnya menyimpang. Apa kata Nabi Yusuf? Wattaba'tu millata abina, ay millata Ibrahim. Kami mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di samping itu disebut umat karena memang mualliman lil khair. Nabi Ibrahim mengajarkan kebaikan. Ayahnya, ibunya, orang-orang di negerinya diajarkan kebaikan. Kemudian wala majtama'a fihi min sifatil kamal wal khair wal akhlaq al hamidah. Jadi bergabung padanya dia seorang imam, pemimpin dari kebaikan yang akidahnya lurus, dia sebagai qudwah, dia pengajar dan pengajak kepada kebaikan, kemudian memiliki akhlak yang sangat baik dan juga sifat yang sempurna. Jika ada pada satu orang walaupun sendirian, dia adalah umat. Fa innahu ummatan 'alal haq, maka dia adalah umat di atas kebenaran walaupun sendirian. Wa imamu li jami'il hunafa, dan dia pemimpin dari semua orang-orang yang hanif, yang lurus. Yaqtaduna bihi fi dzalik wa huwa qanitan, dalam waktu yang sama dia adalah qanitan, ay khasyian muti'an. Kata beliau qanit itu dua makna, khasyian muti'an, orang yang selalu khusyuk dan selalu taat. Wal qunut
Kunut adalah dawamut ta'ah. Makanya Maryam disifati oleh para ulama dia adalah orang yang kunut ay dawamut ta'ah. Maryam beliau seorang yang qanitat, sangat amat taat kepada Allah sekaligus sabirat. Maka dari itu al-musalli idza tala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu fahuwa qanit. Seorang yang salat kalau bacaannya berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, orang ini disebut qanit. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih." Adapun katanya amman huwa qanitun ana al-lail. Adapun orang yang kunut, dia berdiri di waktu malam. Maksudnya malam itu dia berdiri salat, panjang berdirinya, panjang rukunya, panjang juga sujudnya, maka dia qanit. Rasulullah SAW pernah salat, dan ini gambaran salatnya Nabi. Berkata salah seorang sahabat, pernah juga Anas bin Malik di belakang Nabi, ternyata Nabi SAW membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, baru Alu Imran. 3 surat. Walaupun tidak urutannya bukan Alu Imran dulu, tapi Nabi membaca Al-Baqarah. Aku mengira Al-Baqarah mau selesai, dia akan ruku di akhir surat Al-Baqarah. Ternyata Nabi lanjut dengan surat An-Nisa. Dikira An-Nisa itu mau ruku, ternyata masih lanjut surat Alu Imran. 3 surat sekali berdiri baru ruku. Rukunya panjangnya mirip seperti berdirinya. Makanya ada sebuah kutaib kecil ya, kita menyimpang sedikit. Namanya Wasamanul Jannah, dan harganya surga, judulnya. Buku ini ternyata isinya bukan masalah surga, isinya tentang salat. Judulnya dan harganya surga, menceritakan bagaimana salatnya para sahabat. Di antara mereka mengatakan, wallahi mundu aslamtu mata akhartu fi salat. Demi Allah, sejak aku masuk Islam aku tidak pernah terlambat salat. Yang lainnya mengatakan, mundu aslamtu ma asma'un nida illa ana ajlis fil masjid asta'idu lis-salat. Saya sejak masuk Islam belum pernah dengerin azan kecuali saya sudah duduk di masjid dan siap salat. Sebagian mereka mengatakan, wallahi mundu aslamtu ma ra'aitu ahadan amami illa al-imam. Aku tidak pernah melihat selama aku masuk Islam, tidak pernah melihat seorang pun di depanku ketika salat kecuali imam. Berarti dia sejak Islam di shaf pertama terus, tidak pernah di shaf yang di belakang. Ada lagi sahabat yang lain mengatakan, wallahi mundu aslamtu hatta al-an 40 sana takriban. Dari mulai saya masuk Islam sampai sekarang 40 tahun kira-kira. Mata akhartu fi salat illa marratain. Aku tidak pernah terlambat salat kecuali 2 kali. Ketika dia sakit, terus ketika dia hanya 2 kali. Makanya para sahabat menengok orang-orang yang sering terlambat salat, dianggap orang ini sakit. Dan ini dianjurkan, menengok orang sakit itu termasuk menengok orang yang salatnya terlambat atau salatnya dalam keadaan bermasalah. Alangkah banyaknya orang yang harus ditengok zaman sekarang kalau ini modelnya begini. Dan mungkin kita akan dijadi heran orang, Anda kenapa ke rumah saya? Saya menengok antum. Apa sakit saya? Sudah 3 kali terlambat salat. Mungkin dia tersinggung. Tapi begitulah. Jadi ikhwas sekalian, Nabi Ibrahim dia adalah ummah. Kemudian termasuk qanitan. Adapun hanifan maksudnya adalah munharifan anisyirki ila tauhid. Orang yang hanif, orang yang dia tidak belok sedikit pun kepada kesyirikan. Dia jauh dari kesyirikan. Ini hanif. Maka dari itu rajulun hanif, orang yang hatinya hanif, yang jauh dari syirik. Walam yakum minal musyrikin, maksudnya dikatakan di sini tidaklah dia jatuh kepada kesyirikan walaupun dengan dalam hal hati, kemudian lisan atau perbuatan. Dia jauh. Kemudian Nabi Ibrahim juga digambarkan dalam surat Az-Zukhruf, innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kemudian
fatabarra'a minal 'abid qabla al-ma'bud. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam memang sangat jauh dengan kesyirikan. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qala liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Kemudian kafarna bikum wa bada baina wa bainakumul adawa wal baghdha. Dan ini kalimat yang tegas, ya, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian menyembah Allah saja. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya sekalian, dia mengatakan kepada ayahnya, kan, wahai ayah, kenapa engkau menyembah, ya, Tuhan atau Rabb atau sesembahan yang aslinya tidak layak disembah? Bukankah tidak bisa memberikan manfaat dan madarat? Kayak begitulah ayahnya dalam keadaan menolaknya, bahkan dia mengancam Nabi Ibrahim sampai kemudian dibakar. Qanitan lillah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah qanitan lillah. Dia kunutnya itu, taatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La lil muluk wala litujjar al-muttarafin. Ibrahim tidak tunduk kepada raja siapapun atau kepada seorang pedagang atau apa saja. Kalau hari ini kan orang kadang-kadang dia jatuh kepada kesyirikan hanya karena ketaatan kepada makhluk. Dan Ibrahim tidak ada sama sekali. Hanifan la yamila yaminan wala shimala. Tidaklah Nabi Ibrahim belok ke kanan atau ke kiri, maka dia dalam keadaan lurus. Adapun ayat kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka kepada Rabb mereka tidak berbuat syirik. Dan ini juga wasafa al-mu'minina as-sabiqin ilal jannah fa athna alaihim bi hadhihi sifatil hamidah. Kalau tadi Nabi Ibrahim, kalau ini kaum mukminin, orang-orang yang beriman sepanjang zaman, ikhwan, tipenya sama. Jadi penduduk surga itu kriterianya sama. Makanya ketika disebutkan di antara ciri penduduk surga mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, maka pemilik hati yang lembut ini bisa jadi di zaman Nabi Adam, orang-orang di zaman Nabi Nuh, orang-orang di zaman nabi-nabi setelahnya, sampai di zaman sekarang. Sifat-sifat mereka itu mirip satu dengan yang lain. Salah satu sifat yang hamidah, yang baik, adalah mereka dalam keadaan tidak berbuat syirik. Mereka dalam keadaan bertauhid. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun khaifun. Mereka kepada Allah dalam keadaan takut, dan mereka takut jatuh kepada kesyirikan. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Sifat mereka kepada ayat-ayat Allah, mereka beriman kepadanya. Ayyu'minuna bi ayatil kauniyah wa syar'iyyah thumma taba'a ala amalihim salihah bitabi'il ikhlas. Lalu mereka beramal dengan amalan yang ikhlas. Mereka itu, ikhwan sekalian, takut kepada Allah Ta'ala, dan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, lalu mereka beramal saleh dan amalannya amal yang ikhlas. Wa huwa salamatu minasyirki qaliluhu wa kathiruhu. Sedikit atau banyak mereka selamat darinya. Jadi memang beramal untuk ikhlas itu sulit. Mengikhlaskan diri juga sulit, tapi itu harus ditempuh. Nah, kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka tidak beribadah kepada Allah dan juga tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghanyakan kepada Allah ibadahnya. Ini ciri-ciri mereka. Kemudian riwayat dari Husain yang tadi kita sebutkan, wa an Husain ibn Abdurrahman rahimahullah, huwa ibnu ammi Mansur ibn Mu'tamir bin Abdullah ibn Rabi'ah, Wakil ibn Uttab ibn As-Salami, Abul Hudzail Al-Kufi, ahadul a'lam min kibari ashabil hadith, siqatun
Jadi dia ini salah seorang rawi yang meriwayatkan, dan ini diantara penjelasannya, namanya tadi ada beberapa penjelasan ya, adalah katanya anak dari paman Mansur ibni Mu'tamir, Abdullah ibn Rabi'ah. Nah intinya dia meriwayatkan hadis ini, katanya saya kata beliau, kita bacakan hadisnya di sini. Kuntu inda Sa'id ibni Jubair. Saya waktu itu sedang berada dengan Sa'id ibn Jubair. Faqala ayyukum ra'al kaukaba. Siapakah di antara kalian yang melihat kaukab? Kaukab ini bintang. Alladhin qadha fil barihah. Maksudnya tadi malam. Faqultu ana, saya. Thumma qultu amma inni lam akun fi salat. Tapi saya tadi malam itu tidak salat. Ini jujurnya dia, maksudnya tidak salat malam. Walakinni ludigtu, tapi saya disengat. Saya disengat. Yang disengat di sini mungkin kalajengking, mungkin yang lain. Karena memang lafaz disengat, ludigtu biasanya yang tadi. Nanti kita baca dalam syarah. Fama sana'tu, apa yang kau lakukan? Fama sana'tu, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, saya meruqyah. Faqala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuat engkau berbuat demikian? Kata dia, qultu haditsun hadatsnahu asy-Sya'bi, satu hadis yang aku dihadiskan kepadaku dari asy-Sya'bi. Wa ma haddatsakum, apa yang dihadiskan kepada engkau dari dia? Kata dia, haddatsana an Buraidah ibn Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humma. Ini riwayat. Sekarang kita sedikit baca, mungkin nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Pertama ya sekalian, kalimat kaukaban atau juga bintang. Jadi bintang ini atau juga nujum ya, ada beberapa keyakinan yang harus kita luruskan. Pertama, bintang adalah penghias langit dan ini makhluk. Bintang itu makhluk. Kawakib atau kaukab atau nujum, dia makhluk, tidak boleh disembah. Yang kedua, Nabi SAW pernah menyebutkan, kata dia, aku takut setelah aku meninggal 3 hal. Pertama adalah haiful a'immah, imam yang pemimpin yang zalim. Yang kedua, imanan bin nujum, iman kepada bintang-bintang. Dan yang ketiga apa? Wa takdziban bil qadar, mendustakan takdir. Jadi bintang ini ada sebagian orang yang kadang menjadikannya dia lebih beriman kepada bintang-bintang. Di antaranya apa? Misalnya ramalan-ramalan bintang. Bintang ini bagian demikian. Ini nggak boleh. Membacanya karena iseng-iseng juga jangan dilakukan. Karena bukan hanya membuang-buang waktu ya, tapi itu akan mempengaruhi keyakinan seseorang. Sebagaimana orang yang datang kepada seorang sahir atau dukun, jangan lakukan. Bagaimana kalau mujarad hanya al-ityan, dia datang saja. Man ata kahinan, kata Nabi kan, siapa yang datang? Apalagi kalau membenarkan, wasadaqahu bima yaqul. Sebatas datang tidak boleh. Begitu juga yang tadi seorang membacanya iseng-iseng, kalau bisa jangan. Baca yang lain yang manfaat. Yang ketiga tentang bintang ini. Bintang ini ya sekalian, jumlahnya sangat banyak. Jadi an-nujum fis sama sangat banyak. Makanya Nabi pernah menyebutkan tentang haudnya Nabi SAW, jumlah cibuknya itu sejumlah bintang di langit. Gayung untuk mengambilnya itu jumlahnya sangat banyak. Begitu juga yang keempat, bahwa bintang ini dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk pelempar syaitan. Ada beberapa bintang yang untuk digunakan untuk melempar jin yang mencuri berita di langit. Ya, kemudian yang berikutnya juga bahwa bintang ini sebagai penunjuk arah dan ini dibolehkan. Maka dari itu kalau misalnya zaman dahulu orang naik kapal laut, apa tandanya dia mau arah kemana? Itu pakainya bintang.
dan ada ilmunya, makanya ada ilmu perbintangan. Dan termasuk juga misalnya yang sekarang digunakan untuk melihat hilal dan yang lain, ilmu-ilmu tertentu yang fardu kifayah untuk seseorang mempelajarinya. Baik, nampaknya hadis ini belum bisa kita baca hari ini, insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Intinya ya sekalian, saya ingin mengingatkan saya dan antum, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah qudwah dan uswah kita. Jangan kemudian kita menganggap iman kita lebih baik dari iman Nabi Ibrahim, dan semoga kita menjadikan Nabi Ibrahim dan juga Nabi SAW sebagai uswah dan qudwah di setiap amalan keseharian kita. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa naqtafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.